Seandainya per detik kita berselawat kepada Sayyidina Muhammad, kita belum lagi membalas apa yang dilakukan oleh Sayyidina Muhammad untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Kebahagiaan kita itu pun berkat Sayyidina Muhammad SAW. Jadi pantas saja kita berniat mulai detik ini, ya Allah, ulun sampai kamati hendak memuji Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ulun sampai ke mati hendak berselawat kepada Sayyidina Muhammad, jangan putus. Dan berniat, ya Allah, ulun insya Allah hendak mempunyai anak yang kena anak menyambungkan lisan ulun supaya memuji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir kiamat. Ya Allah, jadikan duriat ulun, niat ulun ini ya Allah sampai ke duriat kada lain kenapa garang karena kita terlalu banyak benar mengambil jasa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya pian bisi anak 100 kah 1000 kah pian niatakan berataan itu, ya Allah, ulun niatakan anak ulun itu berataan hendak supaya memuji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa garang supaya Sayyidina Muhammad itu himung, itu istimrar salawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya itu istimrar, itu salawat daripada Allah terus menerus sampai kena di syurga pun Sayyidina Muhammad itu akan dipuji-puji sekalipun itu sudah di dalam syurga kena. Lalu amun hendak merasakan surga tersebut, maka hadirakan ketika kita bersalawat kepada Sayyidina Muhammad, maka kita seakan-akan masuk ke dalam syurganya Allah. Makanya sebagian ulama kadada yang paling lezat kecuali ketika bisa ya Allah lawan Sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena terlalu rancak memuji Sayyidina Muhammad, lalu Sayyidina Muhammad melihat Sayyidina Muhammad bertampai. Dan itu terjadi di bebuhan-bebuhan para kekasih-kekasih Allah atau para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Ya mudah-mudahan kita berataan duriat kita termasuk orang yang cinta kepada Sayyidina Muhammad. Muntung kita dan muntung duriat kita kena kita niatakan berataan sampai meninggal sampai hari kiamat kena, ya Allah, jadikan setiap duriat seluruh duriat ulun ya Allah kada lain kita niatakan supaya mereka itu orang yang suka berselawat kepada Sayyidina Muhammad, mereka suka juga memuji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kena amun niat pian bagus nang kaya ini, insyaallah Allah taala kada menyia-nyiakan. Ada jadinya itu, kurangi sedikit lagi. Karena Allah Ta'ala kada menyia-nyiakan niat kita yang bagus itu. Niat kita yang bagus, kenapa? Niat kita supaya dzurriyyat kita menjadi hamba Allah yang berselawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca, kita habisakan sampai itulah sampai pas itu sampai panjang angan-angan itulah kita baca, dengarkan aja. Wahai orang mukmin, hendaklah engkau la musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ila engkau, wahai orang mukmin, hendaklah engkau tetap mentaati Tuhan engkau, memperbanyak ketaatan itu, bersabar dan melaksanakannya dan melakukannya dengan ikhlas, sabar, ikhlas, syukur. 3 ini apabila sabar mengerjakan taat akan menghasilkan keikhlasan. Tanda ikhlas itu sabar. Ini hanya sekali dicoba ampih nggak ikhlas ngarannya. Sabar kunci ikhlas, ikhlas kunci syukur. Sabar, ikhlas, syukur. Amun sudah dapat syukur, mahabbah kena dapat. Cinta aja lagi lawan orang itu. Teruslah melakukan hal itu hingga Allah subhanahu wa ta'ala menerimanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun akan membuat engkau ridha dan Allah subhanahu wa ta'ala meridai engkau. Itulah kita ridha lawan Allah ya tadi kenapa? Kada mungkin ridha amannya kada cinta. Jalannya sabar beribadah kepada Allah, sabar kena sabar tanda ikhlas. Amunnya sudah ikhlas lalu kena syukur, amunnya lancak syukur berterima kasih kepada Allah kena menimbulkan rasa cinta. Amun sudah rasa cinta ridha lagi lawan Allah subhanahu wa ta'ala. Kada gampangan makam ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Napa ujungnya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah
ya, ridha engkau, meridai engkau, serta menempatkan engkau di negeri kemuliaan. Mathalul jannati allati u'idal muttaqun tajri min tahtihal anharu ukulaha da'imun dhilluha tilka uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafirina an-nar. Artinya perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa ialah seperti taman, taman yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang masuk ke dalam surga Allah, insyaallah lah, merasai karena kita berkunjung. Kon lebih berkunjung lah, berkunjung di sungai kena rami mana di surga. Hanya berkunjung di sini bang, ada taksi kuning lalu di sana surga ada lagi sudah nyaman. Buahnya tidak henti-hentinya, sedangkan naungannya demikian juga. Itulah tidak henti-hentinya, sedangkan naungannya demikian juga. Sedangkan naungannya demikian juga, ada berhenti, artinya buah tuh ada terus. Kita sini putik menghadangi pulang tahun kena hanya berbuah pulang, di sana ada terus buahnya. Nah, itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita, dzurriyyat kita, keluarga kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, insyaallah lah. Sedangkan tempat kesudahan bagi orang-orang yang kafir adalah neraka. Mudah-mudahan ya Allah yang hadir mereka cinta kepada Sayyidina Muhammad. Ya Allah jangan rasakan kami ya Allah, keluarga kami ya Allah, dzurriyyat kami ya Allah, sanak saudara kami ya Allah, jiran kami ya Allah, orang kampung kami berataan ya Allah, dan umat Sayyidina Muhammad ya Allah jangan rasakan ya Allah masuk ke dalam api neraka, insyaallah lah. Wahai orang mukmin yang durhaka, ini pulang khitab pulang, wahai orang mukmin yang durhaka, berhentilah dari maksiat, kada nyaman dari maksiat engkau, dan bertaubatlah kepada Tuhan engkau sebelum kematian datang kepada engkau, dan engkau berjumpa Tuhan engkau dalam keadaan kotor dan busuk. Sadangi jadi Imam Haddad, amunnya tegawi jua maksiat, istighfar langsung lawan Allah yang maha pengampun, jangan ditunda-tunda. Kena aja jeraku hendak bertaubat, kalau pina mati ya apa kabar, tahulah di umur. Ini kenapa jadi kada ketahuan tuh, kada berasa tuh, kada merasakan keparakan mati tuh, nya terlalu parak ya kada berasa, terlalu parak benar jadi kada berasa. Padahal lah itu yakin, sadangi majelis taklim dihadiri, membaca salawat dibaca, salawat berkhidmah, menyenangkan hati orang lain, berbakti kepada kedua orang tua, membantu orang lain dari pikiran kah, tenaga kah, harta kah, kadanya apa, garanggasan apa, garanggasan nih darul akhirah. Firman Allah Subhanahu wa taala, innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Artinya sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, ya mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dengan berkat Sayyidina Muhammad, dengan malam-malam kami memuji Sayyidina Muhammad, ya Allah habis akan dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik wa nas'alullaha al-afiyah. Ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup, kada mati kada hidup, imbah tercabur di api neraka, hidup mati hidup pulang, tersiksa. Coba japai ini namanya tahan pian, mungkinnya ya api neraka. Japai api lilin tuh nandak tangan, ada harapan siapa yang sanggup, kecuali buntalan pian lah. Ini andak na tangan na, kada kawa pang. La ilaha illallah. Sudah, jangan lagi sudah ada rasa benci lawan makhluk Allah. Itu menimbulkan apa, sifat baik terus lawan hamba Allah. Amun kita tulah masih ada sebuting aja benci lawan makhluk Allah, nya kena menjalar toh. Kena benci pulang lawan orang yang ini, kena benci pulang, kena itu bibitnya tuh jangan ditanam. Jangan ditanam di dalam hati kita bibit benci lawan makhluk Allah, jangan. Rahmah terus, sebagaimana wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
panutan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan hati itu jangan tergeretek lagi hendak menyakiti umat Sayyidina Muhammad. Jangan hati itu hendak membunguli umat Sayyidina Muhammad. Itu bahagiakan terus umat Sayyidina Muhammad, maka kita akan mendapatkan apa? Kehimung-himung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi, kegembiraan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup nyamanlah di api neraka. Ya tadi mudah-mudahan kita, keluarga kita berataan, orang kampung kita berataan dijaga daripada api neraka. Mudah-mudahan kita ada terasai itu nalah. Jangan, Allah Ta'ala Maha Pengampun, minta ampun lawan Allah. Hanya ada di sini kita minta ampun di taman surganya Allah nih. Di hadapan bebuhan para aulia Allah nih, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kada gampangan mbah tu bilang kita imbah baca maulid, pulang muntung kita mbah tu mbah sembahyang jamaah, pulang sembahyang hajat. Mudah-mudahan dikabulkan doa-doa kita malam hari ini insyaallah lah. Janganlah engkau merasa aman jika tidak segera bertaubat. Jangan aman jar Habib Abdullah dari kedurukahan engkau, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menimpakan hukumannya atas engkau. Jangan merasa aman. Karena orang-orang yang mendurhakai Tuhan, mereka condong mendapatkan itu setiap waktu. Hampir orang yang berbuat maksiat itu per detiknya itu apa? Per detiknya itu inya akan diberikan Allah Ta'ala napayalah kada kesadaran dia timbul kena aja tak. Jar peguruan kita, salah satu azab yang kada dirasai oleh orang itu ketika berbuat maksiat atau inya rancak berbuat maksiat, dan ini hampir berataan kena ini. Kenapa? Jar peguruan kita di sana, azab Allah yang kada dirasai ketika kita menggawi maksiat, hati kita ngalih mengingat Allah. Bahkan di waktu sembahyang pun kita kada ingat lawan Allah. Itu azab yang paling dikutani bebuhan para al-arif billah. Kada apa-apa ajar bebuhannya, misalnya ada penyakit atau apa, tapi ada azab gara-gara maksiat ini. Nah, hati kita terhijab lawan Allah. Padahal Allah Ta'ala parak benar. Itulah yang kita kutani ya Allah. Itu yang kita kutani, itulah. Jangan engkau merasa aman. Terjelas karena orang-orang yang mendurhakai Tuhan, mereka condong mendapatkan itu setiap waktu. Nah, pas salah satunya iya kada nyaman mengingat Allah ta ya ta. Itu ta. Apakah engkau tidak mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, minal ladzina makaru sayyiati yakhsiballahu bihimul arda wa yatihumul adabu min haitsu la yash'urun aw ya'khudhuhum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin aw ya'khudhuhum 'ala takhawwufin fa inna rabbakum lara'ufur rahim. Artinya, maka apakah orang-orang yang membuat makar, yang jahat, berbuat kejahatan nih, itu merasa aman dari bencana ditenggelamkan bumi oleh Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Itu kada sadar bebuhannya yang bahari-bahari itu tenggelam ya. Bencana datang, padahal ini lagi berbuat maksiat kepada Allah itu datangnya azab. Kenapa jam? Itu datangnya azab kepada mereka dan tempat yang tidak mereka sadari, atau Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka di waktu mereka dalam perjalanan. Timbul kena kecelakaan padahal lagi berbuat maksiat nih. Memang apa lagi hendak bertaubat lawan Allah pas mati di tempat itu nah. Ya tadi mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan ketika kita hendak meninggal itu diberi tanda oleh Allah supaya apa? Supaya kita sempat bertaubat lawan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta lawan Allah Subhanahu wa taala lah. Maka sekali-kali mereka tidak dapat menolak adab itu, atau Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka dengan berangsur-angsur sampai mereka binasa. Naudzubillah min dzalik. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan engkau adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, berikan kasih sayang engkau ya Allah kepada kami ya Allah. Ini aminakanlah, ini doa daripada Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kita tutup majelis kita mungkin akan yang datang mungkin sebulan lagi. Kada apa-apa karena guru-guru yang lain datang. Kada apa-apa, istiqomah aja. Guru siapa kada datang sama aja. Jangan kena pas ulun kada ada misalnya timbul berdua, bertiga, berlima ini orangnya yang hadir. Jangan, istiqomah aja, istiqomah sama aja. Peguruannya satu aja, yaitu Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Guru siapa kada datang akan
Guru siapakah datangkanlah. Istiqomah. Istiqomah bulan Maulid, Mbah Isanya Maulidnya. Setumat Mbah tuh baca kitab lagi dengarkan doa daripada Habib Abdullah inilah aminakan. Ya Allah, jadi Imam Habib Abdullah kita aminakan, mudah-mudahan kabul, ini doanya besar bener lah. Jadikanlah kami mendapat manfaat dari peringatan Engkau ya Allah, mengikuti Rasul dan kitab Engkau dan bersatu untuk mentaati Engkau. Wafatkanlah kami ya Tuhan kami sebagai orang muslim, dan gabungkanlah kami dalam golongan orang-orang yang kami cintai dengan rahmat Engkau wahai Tuhan yang maha penyayang di antara para penyayang. Ini doa Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doa para aulia Allah, karena kita membaca kitab mereka. Mudah-mudahan masuk ke dalam doa-doa mereka insyaallah, yang menyatukan hati kepada Allah, yang menyatukan hati kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah hari Selasa itu pagi tolaknya sekitar jam 9, karena pesawatnya itu jam setengah 3, jam 14.50, jadi jam 12 itu harus ada di sana sudah. Ulun minta ampun, minta halal, minta ridho lawan pian, doakan ulun mudah-mudahan selamat ya Allah lah, selamat di atas langit, di atas itu berapa jam, 10 jam ya mudah-mudahan selamatan itu lah kada lain insyaallah. Ulun kada ingat ulun babuhan pian insyaallah di hadapan Habib ka ulun sebut saja, tapi kada kau pangsi ikung lah fulan nah apa jadi Habib nih berataan jatuhnya karena majelis ini, majelis Al-Hidayah, majelis An-Nur, majelis Sadiqin, majelis alhamdulillah di tempat ini insyaallah. Di tempat kena ulun pesan amunnya ulun kirimi di grup najun Al-Fatihah, baca Fatihah sama aja pian berziarah ke sana juga. Awak ulun benam di sana pian, di sini awak pian tuh kena mau kirim di grup. Nah ini Al-Faqihil Muqaddam Al-Fatihah, baca Fatihah, jangan Al-Fatihahnya dibaca, Fatihah baca Fatihahnya auzubillahi seakan-akan pian sama ya berziarah ulun juga, tapi beda jarak benam, kada tahu pang pian yang di situ yang ikhlas, bujur-bujur ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah jangan dilihat aja Fatihah aja tuh, jangan dilihat aja. Itu bagus. Siapa aja kena yang berziarah kemana, itu bagus gitu tak. Nah Al-Fatihah atau dapat juga seorang pahalanya. Seakan-akan kita berziarah juga ingatkanlah. Jangan kena dilihat aja, baca Fatihahnya. Insyaallah kena kada gambar lagi sudah video kena. Nah ahli majelis ini Faqih Muqaddam Al-Fatihah kirim. Tapi lelet bang sedikit. Di sana internet ngalih sedikit, tapi ya mudah-mudahan dipermudah Allah tadilah segala urusan kami insyaallah di sana, dan mudah-mudahan bulik ke sini nyaman buliknya, yang harus karantinaan 8 hari kelawasan 8 hari insyaallah. Amunnya pas dengan malam majelis, malam itu kita majelis langsung misalnya bertepatan malam majelis atau malam tuh majelisnya malam tuh langsung. Hari apa kita belikan tanggal yang ada tahu pang tadi yang karantina tadi mau benar ya kada kau ditentuakan nah itulah ya mudah-mudahan bebuhan pian juga dapat berkah ahli tarim insyaallah lah, dan mudah-mudahan yang kada kau kesana insyaallah kau kesana insyaallah. Habib Abdullah Habib Ali Habib ini yang kita baca nih Jasidin, aku cukup setumat di kota Tarim tuh Jasidin, luar biasa nur asrar aku dapat Jasidin, kayak apa orang tarimnya langsung. Aku amanya ke Tarim tuh Jasidin, mimbah bulik pada Tarim itu cahaya Jasidin, rahasia-rahasia Allah luar biasa Jasidin rasakan ketika masuk ke kota Tarim. Ya Tarim wahlaha, ketika masuk dalam pasarnya 200 wali sudah di zaman Habib Hasan, 200 wali dihitung Jasidin pakai tasbih. Nah, kita menghitungin apa juga di pasar tuh, nah hitung Jasidin, oh ini wali 1, 2, 3, 4 itu apalagi di Masjid Al-Ba'alawi itu kada ada di sana tempat sujud kecuali sudah pernah disujuti oleh bebuhan arif billah mulai zaman Al-Faqihil Muqaddam. Insyaallah ulun kada ingat panglawan bebuhan pen, insyaallah ulun doakan terus di sana insyaallah lah. Kada lain doa ulun mudahan kita bahagia dunia akhirat insyaallah, itu aja. Jangan minta doakan gulu sebulan sugih aduh sana itu. Dunia akhirat bahagia, masuk surga bigari hisab, lawan Sayyidina Muhammad, selesai yang itu permintaan kita.
mati husnul khatimah berataan bisri nabi wa ali nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi nang kadedayang mustahil. Kalau wae ulun kada berduit dulu aja kada tahu mah ini tulakan orang. Kan dulu lagi bini ka tulakan orang. Nya sudah dikiau. Amun hendak dikiau sidin berdua. Jangan gengsi. Kiau sidin, siapa di kiau? Al-Faqihil Muqaddam dan Imam Ahmad bin Muhajir itu kiau. Ya Ahmad bin Muhajir, kiau pangulon. Nah, itu. Ini mengiau sidin jangan disuah. Sebut nama sidin itu. Apalagi rancak nih tawasul Habib Ibrahim sebelum majelis Habib Faruk, hari Jumat. Itu aja tawasul bukan Faqihil Muqaddam, tapi hatib kita hadir. Ini kita membaca tawasul pandiran juga misalnya atau apa nah kayak pahan dapat. Misalnya tak, itulah hati hadir. Kada dia yang mustahil, banyak ulun banyak sudah yang ulun saksiakan ketika ulun 10 tahun sana, ulun berkhidmah lawan bebuhan tamu-tamu itu. Orangnya kan tapi mampu kada. Alhamdulillah guru ajal kawatulak jalan. Banyak aja yang sugih benar, yang kada ada kawatulak. Ya, ada yang kada bisa duit. Guru Suryansa kada bisa duit dulu sidin. Ada jadi murid tarim. Banyak contoh yang lain ketarim itu banyak ya. Ada yang kada berduit ada tapi itu tengah dikiau oleh beban para aulia Allah itulah kita bahagiah gasan gasan keluarga kita dan kita hari para aulia Allah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan para aulia Allah bersama Sayyidina Abdul Dzikri wa alamanahu la ilaha illallah.